Selamat malam, Sosyung Hengki. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kembali nih bersama Sosyung kita yang ganteng, Sosyung Hengki yang selama ini makin lama kalau muncul makin kelihatan lebih muda. Setuju ya teman-teman ya? Amin. Saya Semoga rek- saya rekam bagian awalnya terus, Bu. Nanti saya play terus. semoga Sosyung Hengki sehat-sehat selalu, bahagia juga teman-teman sekalian ya, termasuk saya tentunya. Oke. Sade, sade, sade. eh, Dan udah pasti bersama dengan Susyong Hengki kita akan berlatih memperkuat pemahaman kita dalam hal meditasi ya. Nah, untuk tidak membuang waktu, saya persilakan Susyong Hengki. Terima kasih. Oke, makasih, Bu Wileng. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ya, eh, gabungnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Mohon dimaafkan. Oke, hari ini kita nanti bahas sedikit, tapi kebanyakan latihan aja ya. Cuma saya benar-benar belum siap atas materi baru, tapi nanti memang mau ada diskusi sesuatu. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita meditasi ini dulu, memfokuskan diri. Nanti hari ini rencananya kita memfokuskan diri, terus ada satu topik yang saya mau bahas bareng-bareng, lebih ke diskusi, terus nanti kita tutup dengan meditasi yang beberapa waktu lalu saya perkenalkan juga ya, tapi dengan nafas, dengan hidung. Nah, sekarang kita uh, relax dulu posisinya yang nyantai. Saya akan tetap bantu dengan hitungan biar teman-teman ada panduan lagi. Seperti biasa, 5 kali tarik nafas lewat hidung, tahan sekitar 2-3 detik, lalu setelah itu hembuskan lagi 5 detik lagi, tahan lagi, terus inhale lagi. Jadi inhale, exhale. Yuk kita relax dulu biar fokus. Sementara saya matikan video biar nggak apa-apa ini. Kita mulai. Yuk kita mulai. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Oke. Oke, kita sekedar memfokuskan diri dulu. Kalau masih ada yang lain-lain biar bisa fokus dulu ke acara kita hari ini. Oke, eh, teman-teman, sebenarnya hari ini yang tadi saya bilang saya nggak siap bawa sesuatu, tapi memang dari waktu itu ada rencana mau membawakan topik ini, cuma memang belum sempat dibuat dalam satu presentasi. Idenya sebenarnya cuma mau eh, bertanya ke teman-teman juga sambil kita diskusi. Topik yang mau saya bahas sebenarnya lebih apa sih yang membedakan sebenarnya kehidupan kita yang kehidupan biasa awam, artinya
kita berkeluarga, punya pasangan hidup, punya anak, dan lain sebagainya, dengan kehidupan eh, masing-masing agama beda nih ya, kehidupan yang membiara. Artinya ada yang di Katolik bilang silibat, jadi nggak married, nggak menikah, nggak punya anak, memutuskan untuk tinggal sendiri. Nah, tujuan membahas ini nanti nih di akhir pertemuan kita sama-sama bahas. Tapi yang mau saya tanya-tanya dulu nih, menurut Bapak Ibu apa sih perbedaan antara hidup yang tadi kita kasih eh, grupnya gitu dia, kehidupan awam biasa sama kehidupan biara. Apa sih bedanya kalau menurut Bapak Ibu yang membedakan antara duanya ini? Satu apa, satu apa? Ada yang boleh kasih ini gak? Kita mungkin diskusi diskusi aja nih. Kira-kira apa perbedaan kehidupan yang awam, yang biasa dengan kehidupan membiara? Ada yang mau kasih jawaban dulu? Nggak ada yang benar salah kok. Saya dulu ya. Silakan Bu. Kalau menurut saya, kalau yang hidup di biara itu memang mereka sudah memutuskan untuk istilahnya latihan sepanjang waktu ya. Hmm. Latihan sepanjang waktu, jadi latihan dari menjaga pikiran, pikiran itu menyangkut keinginan, ya, menyangkut rasa gitu kan, dan menjaga juga ucapan maupun tindakan gitu. Dan mereka itu eh, istilahnya sudah memutuskan untuk melatih itu sepanjang waktu gitu. Nah, Oke. untuk itu mereka punya aturan-aturan yang mencegah mereka eh, sedapat mungkin mencegah mereka untuk melanggar eh, hal-hal yang seperti itu gitu loh. Hmm. Misalnya, misalnya kalau misalnya biku itu nggak boleh menyentuh perempuan, misalnya. Jadi itu untuk membantu mereka menjaga gitu loh. Nah, kalau kita yang umat awam, kita belum decide bahwa kita akan melatih itu sepanjang waktu. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Saya udah catat nih, ada beberapa hal. Oke, Bu. Thank you. Ada lagi yang lain. Perbedaan antara kehidupan yang awam, yang biasa kita dengan kehidupan biku, bikuni, biarawan, biarawati yang memutuskan untuk enggak berkeluarga. Apalagi nih, ada yang mau kasih masukan. Ya, saya Bu ya. Ria, silakan Bu. Ya, kalau kehidupan di biara itu suatu penghidupan yang lebih sederhana, lalu mengabdikan diri untuk berdoa dan melakukan pekerjaan apapun yang diperlukan. Jadi juga sehingga kalau kami, saya Katolik ya, meninggalkan apa tuh yang tidak menikah maksudnya, supaya lebih fokus pada panggilannya, sehingga menyerahkan hidupnya itu sepenuhnya kepada Tuhan, menghabiskan hidup dan mencarinya gitu. Hmm. Lebih di apa ya, ke berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan gitu. Hmm. Bukan berarti dia tidak hidup bermasyarakat juga, ya ada juga masyarakat. Tapi kalau kehidupan awam adalah di mana mereka melakukan berbagai macam aktivitas, ya, eh, tidak hanya satu fokus aja gitu maksudnya, kan An? Agak sedikit nanya nih sambil nanti yang lain nambahin lagi. Ke Bu Ria dulu nanti mau ke Bu Wilang. Kalau tadi Bu bilang kehidupannya yang biarawan itu sederhana. Kalau yang awam lebih ke apa? Apakah Ibu bilang lebih kompleks atau Ya, lebih kompleks ya? lebih kompleks dan lebih kepada uh, apa ya, materialistis gitu kali ya. Hmm, hmm.
Hmm. Ya, Lebih ke materialistis ya. lebih menginginkan banyak keinginannya begitu maksudnya. Hmm. Mungkin ingin Hmm. memakai baju yang bagus, Hmm. mobil Hmm. ini seperti itu. Ada satu keinginan yang berlebihan daripada orang yang hidup di biara yang dimana dia harus bisa menyederhanakan keinginannya itu. Hmm. Kan, En? Kanan, Bu. Eh, boleh yang lain dulu. Ada Boleh lagi? saya, Siang? Silakan, Pak Widodo. Ya, kalau menurut saya sih ya tergantung ininya ya, tergantung apa namanya, tergantung sebenarnya tujuan yang mau dilakukan tuh apa. Hmm. Kalau menurut saya meskipun ada juga bahkan beberapa saya kenal juga itu orang perumah tak apa maksudnya bukan biku juga, bukan biarawati juga, tapi dia juga hidupnya selibat gitu, Hmm. hidup tidak menikah gitu kan. Hmm. Ya karena dia mungkin punya purpose hidup yang memang dia mau mau lakukan gitu. Hmm. Jadi apakah misalnya dia banyak sehingga dia bisa melayani banyak orang misalnya atau Hmm. bisa Hmm. ya berkontribusi lah buat masyarakat gitu ya. Jika dibandingkan ketika dia harus berkeluarga gitu. Tapi Hmm. kalau menurut saya ya tergantung dari apa tadi tujuannya sebenarnya mau mau apa gitu kan. Meski kalau Hmm. menurut saya ya sama-sama gak ada salah yang benar, tapi Hmm. Hmm. juga tadi kalau menambahkan Bu Ria tadi apakah hidupnya sederhana, Em, tergantung sih menurut saya gitu. Karena banyak Hmm. juga kalau sempat dengar cerita-cerita juga dari terutama Biku ya, itu Hmm. ternyata hidupnya juga nggak sesederhana yang kita bayangkan. Hmm. Ternyata banyak juga apa ya, maksudnya masalah atau konflik. Hmm. Karena eh, orang anggapnya kan mereka yang selibat ini kan Hmm. boleh dibilang di atas kita gitu ya, boleh dibilang Hmm. apa kita minta nasihat, kita minta saran, tapi ternyata juga eh, karena banyak hal juga, entah karena memang beliau-beliaunya ini belum siap atau apa, ya nggak serta-merta lah. Intinya gini, bahwa kalau saya mau menyederhanakan bahwa ya masing-masing mau mau hidup sendiri, mau berkeluarga, mau menjadi biarawati, menjadi biku itu punya tantangan yang masing-masing gitu ya. Jadi Hmm. kalau misalnya apakah mana yang enak ya menurut saya balik lagi tujuan yang purpose hidupnya sendiri itu maunya apa gitu sehingga akhirnya dia memutuskan memilih itu gitu. Dan buat saya itu ya hal yang wajar banget gitu kan. Karena kadang di masyarakat kita kan masih ada label ya mengatakan bahwa kamu udah umur segini kenapa belum merit? Kamu udah ini dan sebagainya lah di masyarakat kita gitu. Tapi ada kebetulan kakak saya itu hidupnya selibat. Salah satu Hmm. kakak saya itu nggak menikah. Ketika kita tanya, terutama orang tua tuh pasti kan khawatir, pasti ditanyain, kamu kapan gitu kan, ibaratnya lah seperti hal pada umumnya gitu. Tapi ada hal yang menarik dari jawaban dia adalah dia bilang hidup itu yang dicari apa sih gitu kan? Hidup yang dicari kan bahagia. Ya udah aku udah bahagia dengan begini, mau apa gitu kan? Hmm. Kata dia sih begitu ya, Hmm. tapi Hmm. menurut saya jawaban itu menarik juga gitu. Demikian Susyung kanan. Hmm. Kanan, thank you. Jadi kalau Pak Widodo lebih ngelihatnya bahwa nggak yang biara atau yang silibat juga bisa bisa ada melekat ya, bisa jadi ada punya harta, bisa lebih mewah, meskipun kita ngelihatnya yang tadi Bu Wileng bilang di awal lebih memfokuskan ke latihan, memutuskan untuk mendekatkan diri, melatih diri, tapi kebalikannya juga yang awam juga ada juga yang ternyata juga memang mempunyai nilai lebih dengan silibat, dengan nggak menikah, dengan kehidupannya hampir mirip-mirip dengan yang silibat. Oke, ada lagi Sorry, yang lain. sorry, Sosyong. Silakan Bu. Maksud saya, menurut saya itu Mm-mm. objektifnya ya. Mm-mm. Objektif mereka yang Mm-mm. tinggal di biara gitu. Betul. Objektifnya. Kalau pada prakteknya, ya Iya, itu dikembalikan kepada kepada masing-masing. masing-masing. Betul, Bu. Betul. Ada lagi. Sambil kita ngulik lagi nih, ada lagi. Seru nih kalau bahas beginian. Iya, ada lagi nggak? Malam, Sung Oh, Hengki. malam. Ya, Sesung Ah, semua online. semuanya Silakan. Bapak Wah, Ibu Sesung Suci sehat ini juga. semuanya ya. sehat, sehat.
Silakan. Saya cuma mau nanya dulu, ini mind over matter artinya apa ya? Mindnya, pikirannya melampaui apa ini? Nah, Susung udah Permasalahan gitu. telat. Oh, itu itu udah lama, Pak. Enggak, ini sebenarnya melampaui semuanya, Sesyong. Ya, Intinya kan sebenarnya pikiran melampaui. melampaui segalanya Iya, gitu ya. itu Oke, sebenarnya oke, oke. lebih ke situ. Ya, 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 ya. Oh, hari ini temanya bukan ini ya? Bukan, bukan. Lebih lebih ke kita lagi diskusi, Sesyong, karena kita mau mencoba sebenarnya nanti tujuan akhirnya saya ngomong di belakang. Cuma lagi mau membawakan apa sih perbedaan antara kehidupan yang awam dengan kehidupan yang biara, biarawan, biarawati, rohaniawan yang silibat, yang tidak menikah. Jadi mau lihat perbedaannya tuh apa. Nanti baru kita coba lihat kira-kira ini diskusi ini mau saya bawa kemana. Jadi sekarang baru nanya dulu nih. Ya, Ada ya. mau kasih pendapat apa bedanya Oh iya, antara saya hidup? mau tambahin Mm-mm, Susung. mm-mm, silakan Bu. Apa ya? Aduh, tiba-tiba jadi lupa. Nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin lagi. Mau diingat-ingat dulu? Ingat-ingat dulu. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang lain lagi sambil Ya, kalau saya mm-mm, berpendapat ya, mm-mm, bahwa apa sih bedanya? Bedanya tentu ada beberapa faktor ya. mm-mm, Salah satunya adalah tekad daripada apa para biarawan biarawati ya. Mereka yang memilih hidup selibat berarti ada tekadnya ya. Tekadnya untuk melatih dirinya menjadi bisa hidup selibat. Dan ada lagi perbedaan dengan awam itu adalah peraturannya. Jadi hidup selibat tentu banyak aturan-aturan ya. Kalau di di monastik itu biasanya kan kalau Buddhis ada winaya-winayanya yang harus mm. dijalanin. Jadi kalau tekadnya nggak kuat, nah itu biasanya nggak bisa menjalankan winaya yang segitu banyak ya. Selain itu karena eh, tekad untuk menjadi biarawan dan biarawati, kemudian dia harus menjalani begitu banyak peraturan-peraturan, kemudian sebagai manusia juga awam, tentunya beliau-beliau ini juga masih punya apa namanya, mungkin masih punya Kelemahan. bawaan sikap-sikap masa lalu, cara berpikir masa lalu yang masih masih menempel ya masih ada. Jadi tadi dikatakan oh ini kan orang yang mau menjadi orang suci gitu ya, biarawati kok masih begini gitu ya. Nah, tadi kan balik lagi kepada masing-masing bahwa tingkat pelatihan dirinya sampai sejauh mana. Terus kemudian memang juga walaupun menjadi biarawati, biarawan, tetap di dalam kehidupan di dunia ini kan masih terus berhubungan dengan hal-hal yang duniawi, kedagingan. Kalau istilah orang Kristen kedagingan ya, masih berhubungan dengan hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang duniawi. Tentunya masih juga bisa saja terpengaruh oleh berbagai fenomena yang beliau-beliau ini temui, mungkin apa ucapan orang, sikap-sikap orang, permasalahan-permasalahan dari apa yang mereka temui di dalam kegiatannya sehari-hari, ya mungkin masih bisa terbawa emosi juga barangkali gitu kan, karena memang kan masih hidup di dalam dunia ini yang penuh hal-hal keduniawian dan beliau-beliau ini juga bukannya sudah masuk menjadi calon biarawan ataupun sudah jadi biarawannya sekalipun bukan berarti sudah terbebas sama sekali dari hal-hal yang duniawi. Saya pikir demikian ya. Jadi ini memang kompleks. Bedanya yaitu para biarawan dan biarawati me- Memutuskan. apa namanya mengarungi sebuah kehidupan yang lebih kompleks daripada orang biasa, daripada orang awam. Jadi sebetulnya betul-betul mereka akan mengarungi apa ombak-ombak yang Hmm, yang siap menelan mereka juga sebetulnya ya. hmm. Jadi dengan salah-salah langkah, salah kata, salah pikir itu bisa 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 terjadi kepada semua orang yang memang masih selalu berhubungan dengan
antar sesama yang masih di ruang-ruang yang publik ini, yang masih banyak hal-hal yang keduniawian, ya, di mana apa namanya, eh, pikiran-pikiran tentang untung rugi, baik benar, salah benar gitu ya, masih terus berseliweran itu, masih sering akan ditemui oleh para biarawan dan biarawati. Jadi kalau satu saat mereka kepleset atau tersandung, Hmm. ya saya pikir itu ya lumrah gitu ya, Hmm. Hmm. lumrah begitu. Jadi kita sebagai umat awam juga sebaiknya kalau saya pikir, ya seperti juga yang diajarkan oleh para guru, jangan kita eh, meremehkan, mencemooh Hmm. ataupun juga membicarakan Gagalan. kesalahan-kesalahan mereka itu Hmm. seakan-akan kesalahan yang tak berampun gitu ya. Hmm. Hmm. Wah, Hmm. itu karena sebetulnya kesulitan mereka jauh lebih tinggi dari kita. Begitu, Sesiung Hengki, Sisi Oke, Willy. Ya, oke, terima oke. kasih. Hmm. Bu Wileng udah ingat? Udah Sesiung. Silakan. Tadi Sebelum saya respon Sesiung ya, Hoklai, silakan. tadi di antaranya kan Sesiung Hoklai bilang bahwa Hmm. secara ini mereka mengarungi apa yang lebih berat ya, Hmm. gitu. Kalau justru saya berpikir di satu sisi bisa bilang begitu, di satu sisi kita bisa bilang bahwa sebenarnya dalam mempraktekkan hal-hal yang udah kita pelajari, kita sebagai umat awam lebih banyak tantangannya loh. Nah, saya coba ambil contoh kayak gini ya. Ambil contoh nih. Misalnya, kan di Buddhis ada aliran Mahayana, ya itu yang Master Chenian ya, sama aliran Theravada. Nah, di Theravada itu nggak boleh menyentuh lawan jenis gitu kan. Lalu nggak boleh misalnya eh, pegang duit, nggak boleh jualan gitu. Tapi saya ngelihat nggak boleh masak bahkan ya di Theravada. Jadi kalau umat nggak ngasih makan ya nggak makan gitu loh. Ceritanya kan kayak gitu. Nah tapi kalau Master Chen Yan itu nerapinnya beda. Dia bahkan bertani ya, kemudian masak, bikin roti dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga kadang-kadang dia eh, nyentuh juga lawan jenis gitu. Nah, dulu saya berpikir sebenarnya ini kan melanggar winaya gitu loh. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita misalnya ke situ ya, ke toko buku, ke toko Cingse-nya gitu. Terus kita belanja tas, belanja ini, itu yang layanin para bikuni loh. Hmm. Nah, di situ saya lihat pelatihan mereka ini lebih kuat loh, lebih berat loh. Bahwa duit itu bukan miliknya mereka. Bahwa mereka itu melayani, terima duit, masuk, dan duitnya itu adalah yang kita dengar ya, itu dipakai misalnya untuk men-entertain kita kalau kita lagi makan di situ dan sebagainya gitu loh. Jadi akhirnya tuh saya berpikir, iya sebenarnya kalau kita lihat nih banyak yang ini yang udah dikondisikan gitu, tempatnya kayak begini. Jadi misalnya biku-biku kita gitu, itu udah dikondisikan tempatnya begini. Terus umat nggak boleh eh, nggak boleh umat lawan jenis ada bersama-sama biku gitu kan. Nggak boleh kayak gini. Jadi itu udah dikondisikan. Jadi istilahnya ya kalau kondisinya nggak seperti itu, buat mereka mungkin misalnya bersinggungan dengan perempuan gitu, itu menjadi sesuatu hal yang peka gitu. Sedangkan buat eh, buat kita mungkin itu biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kehidupan yang non rohaniwan, kalau memang kita mau mempraktekkan, mempelajari mengenai mindfulness, mengenai segala sesuatu, itu nggak lebih ringan daripada beliau-beliau yang ada di situ. Menurut saya seperti itu sih, Sio.
Jadi kalau di biara eh, udah secure place lah ya buat mereka, safe place ya. Mm-mm. Kondisinya udah dibuat supaya mendukung kegiatan dan tujuan mereka gitu, maksud Bu Heleng gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau Tapi kan kehidupan pikiran di mereka luar nggak tentu. nggak tentu. Tapi itu udah dikondisikan gitu ya. Kalau yang Mm-mm. kehidupan awam malah sebenarnya dia interaksi dengan berbagai macam gitu. Justru menurut Bu Hileng itu malah lebih berat gitu ya Ya, tantangannya. seandainya kita memang sungguh-sungguh mau mempraktekkan, misalnya Betul. kita nggak mau ngejudge orang nih, gitu kan. Hmm, Oke, nah tapi begitu kita lihat misalnya di eh, multimedia kita gitu, nah mulai pikiran itu, nah kita kan kalau kita benar-benar mempraktekkan, oke kita stop nih, nggak ngejudge nih, gitu kan. hmm, hmm, Gitu. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya dari pagi sampai malam banyak hal loh yang bisa kita pakai untuk hmm. nembusin itu gitu loh. Jadi kalau ini udah me- menjawab poin saya yang kedua sih, kayaknya Bu Hileng ngelihat catatan saya nih. Nggak bercanda, Ngintip, ngintip. ngintip. Kira-kira mana yang lebih challenging? Kalau tadi Bu Hileng mengatakan secara implisit bahwa sebenarnya kehidupan yang awam tuh challenges-nya lebih banyak gitu loh. Bahwa di kehidupan awam kita encounter-nya dengan banyak hal. Benar, di dalam kehidupan silibat tadi Sesiung Hoktai bilang uh, perlu tekad gitu. Tapi terus di dalam kehidupan biara kan udah dibatasi. Kadang-kadang berkunjung juga dibatasi, apa dibatasi. Jadi emang kondisinya udah secure. Nah, ini kan baru satu satu pendapatnya. Dan menurut teman-teman yang lain, mana nih yang lebih challenging kehidupannya sebenarnya? Kita ngomong sesuatu yang ideal ya. Kita mau mencapai ya apa ketenangan batin, calm, lalu kita juga bisa bisa apa berbuat baik ke orang lain. Artinya sesuatu yang ideal gitu. Nah, mana yang lebih challenging kehidupan di dalam biara, silibat, atau di luar biara yang awam? Terus kenapa alasannya? Tadi Bu Heleng udah nyebut sedikit. Ada yang lain lagi. Mana yang lebih challenging sebenarnya? Eh, Sambil ini ya, nanti sambil ini men-trigger aja. Eh, Dulu saya berpikir beberapa tahun yang lalu, kehidupan orang yang silibat tuh saya anggapnya orang yang takut menghadapi hidup yang sekarang dan menghadapi hidup yang masa depan. Di awalnya saya bilang gitu. Kenapa? Karena bagi mereka yang memutuskan untuk silibat, dia udah tahu kok kehidupan sekarang akan dijaga oleh kerabat-kerabatnya di dalam komunitas dan kehidupan di masa depannya, kalau dia tua, dia juga akan di surrounding oleh komunitas yang ada. Hmm, Beda dengan kehidupan kita yang awam. hmm, Makanya waktu itu saya punya pendapat, orang yang masuk silibat, waktu itu saya ekstrim bilangnya. Mereka takut. Takut menghadapi kehidupan sekarang dan takut menghadapi kehidupan masa lampau. Kalau kita yang awam malah lebih berani. Kita merit sama orang yang berbeda yang kita nggak tahu. Kita punya anak dari kecil kita besarkan, udah besar mungkin ada yang ngelawan, ada yang berbakti, ada yang belok sono, belok sini. Kita harus dealing dengan situ. Kita harus dealing dengan teman-teman yang lain. Dan waktu masa tua bisa jadi kita akan hidup sendiri karena mungkin anak-anak kita bukan anak-anak berbakti. Atau bisa jadi kita akan hidup senang karena anak-anak yang berbakti. Beda dengan kehidupan yang awam, semuanya udah disettle di awam itu, sorry, biara udah settle semua, istilahnya dari mulai masuk sampai meninggal pasti akan ditemenin. Tapi kalau yang hidup awam tuh nggak akan. Nah, ini men-trigger juga nih, jadi saya membuat statement beberapa tahun yang lalu bahwa kehidupan di dalam yang silibat itu, sorry saya pakai kata dulu ya, saya yang bilangnya dulu, eh, agak pengecut karena nggak berani menghadapi kehidupan itu. Silakan kalau ada yang mau komen lagi. Ini hanya Ya, ini ya, kalau kan kita. komen Hmm, saya bukan hmm, mereka nggak berani menghadapi kehidupan ya, justru hmm, mereka
harus berani menghadapi segala aturan-aturan yang tidak membebaskan Hmm. mereka. Karena mereka tidak lagi bebas. Kalau kita yang tidak selibat, nah namanya sudah selibat dan tidak selibat. Tidak selibat berarti lebih bebas. Bebas untuk umpamanya naksir apa lain jenis, ya, bebas berhubungan dengan lain jenis. Nah, kalau selibat kan nggak bebas, tidak memiliki kebebasan itu. Dan kalau orang berani memilih hidup untuk menjadi tidak bebas, saya pikir itu keberanian, ya, itu keberanian yang luar biasa, harus punya tekad. Jadi dia harus hidup selibat. Artinya ketika melihat lawan jenis yang ini dia tertarik, dia harus kemudian menenangkan dirinya agar ketertarikan tadi tidak berkembang. Kemudian dengan uang, dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di duniawi ini, mereka tuh dibatasi. Jadi kalau sudah memilih itu, berarti apa namanya, betul-betul udah harus punya kekuatan, dan kadang-kadang belum kuat-kuat benar merasa, saya bisa lah, saya kuat. Nah, mereka mencoba, tetapi ternyata waktu berjalan mungkin masih ada yang kurang kuat. Ketika mendengarkan ucapan orang yang sentimen, dikatakan sentimen, ya, ataupun yang nyinyir dan lain-lain, beliau-beliau ini kan harus tenang, menenangkan dirinya untuk tidak tertrigger menjadi emosi gitu, tidak menjadi terpancing emosinya. Demikian loh, itu nggak gampang, ya. Jadi masalah keuangan juga, Ya. ya, walaupun ada yang boleh pegang uang, ada yang nggak boleh pegang uang, tapi pada prinsipnya sekarang rata-rata sih pegang uang. Tapi Hmm. tetap mereka harus memiliki mindset uang itu bukan sesuatu yang harus dikejar, bukan sesuatu yang harus dipegangin gitu. Uang itu Hmm. bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lagi. Jadi Bante-Bante pun pernah saya dengar, ya, dia dapat angpau, dapat apa, ya, akhirnya sekarang diterima. Tetapi ketika mereka berjalan ke daerah, ke wihara-wihara yang kelihatan perlu banyak bantuan, mereka akan menggunakan uang angpaunya itu untuk didanakan lagi ke wihara-wihara, didanakan lagi untuk membantu anak-anak yatim dan lain-lain. Demikian. Jadi betul-betul mereka tidak tidak memikirkan untuk memiliki, bukan tidak memikirkan, ya, mereka menghindari pikiran-pikiran untuk memiliki uang yang lebih banyak agar bisa lebih bebas digunakan. Enggak. Jadi enggak seperti itu. Pola pikirnya pasti berbeda. Jadi kalau kita kan, wah, lebih banyak duit, lebih asik nih, bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan ke sono, makan ini, makan itu. Mereka nggak bisa milih-milih makanan. Apalagi kalau yang Theravada. Kalau yang Mahayana pun mereka harus makan makanan yang vegetarian. Selain vegetarian, kalau para suhu, mereka itu makan dengan bumbu-bumbu yang minim. Kalau kita makan vegetarian masih tertarik kepada makanan yang sedap, makanan yang nikmat. Tapi kalau para suhu, sebetulnya mereka hanya makan makanan yang untuk penyambung hidup. Jadi betul-betul makanan mereka tuh untuk suhu-suhu yang melatih diri itu betul-betul mereka makan makanannya itu lebih tawar. Hmm. Karena kebetulan rumah saya dekat dengan Wihara Dharma Suci, ya, suhu-suhunya itu sama sece saya, istri saya sangat baik, ya, berhubungannya sangat baik karena istri saya suka menjahitkan baju untuk para suhu. Jadi suhu suka datang tuh, suhunya malah bawain makanan buat kita. Waduh, nggak enak benar dia terima. Tapi suhu bilang, udah, kita lagi udah masak agak banyak aneh. Cobain ya masakan kita. Waduh, begitu dicobain istri saya bilang, idih, Tambah kok garam. makanannya hambar begini ya? Saya bilang, ya bukan hambar, memang demikian. Karena suhu bukan mencari kenikmatan. Karena makanan-makanan yang dimasak itu sayur-sayuran dengan lebih sehat, ya tentunya minim bumbu-bumbu sehingga lidahnya pun sensitif. Garam sedikit aja bisa berasa asin, gula sedikit aja bisa berasa manis. Kalau kita sudah mulut kita sudah terbiasa makan yang super pedas, super manis, super asin, jadi kalau sedikit nggak berasa, nggak enak, Hmm. hambar. Nah, kalau Hmm. suhu udah biasa, jadi Hmm. seperti itu. Jadi nggak gampang juga, ya, Hmm. kalau kita mencoba pola hidup suhu. Makanya kalau kita ikut Pabaja gitu, ya, Pabaja baik Mahayana, baik maupun Theravada, seminggu aja dah Pabaja gitu, atau 10 hari. Waduh, rasanya begitu lepas dari Pabaja,
kayaknya bebas, bebas lagi. Kayaknya waktu di Pabaja kita diterkungkung banget gitu. Nah, Iya, seperti iya. itu kira-kira dari Jadi Kalau saya. kalau saya Sesyung hmm, ya, hmm, honestly, yang Sesyung Hengki bilang ada, yang Sesyung Hoklai bilang harusnya yang menjadi objektif mereka yang beliau-beliau yang hmm, masuk ke biara gitu. Harusnya yang Sesyung Hoklai bilang, tapi yang Sesyung Hengki bilang bukan nggak ada hmm, objektifnya gitu. Menurut saya sih, hmm, hmm. ya itu fair-fairnya aja lah ya. Iya, 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 nggak apa-apa. Balik ke sesi waktu dikit. Jadi kalau yang lebih challenging yang mana nih? Kembali ke pertanyaan kedua. Yang lebih challenging yang mana? Setuju Saya yang hidup silibat berarti ya? saya nggak bisa ngomong mana lebih challenging ya, Hmm, Sung Hengki. Jadi tentunya karena saya melakukan yang saya lakukan hmm, sebagai manusia awam juga awam. challenging. Saya nggak tahu nanti kalau saya masuk jadi selibat, challengingnya seperti apa lagi. Semua adalah challenging, tapi nggak tahu, saya nggak bisa membandingkan mana lebih challenging. Saya kasih Ah, contoh ya Sesyung ah, Hoklai. hmm, Misalnya, kalau kita nih, jadi gimana ya ceritanya? Ini bukan cerita sesuatu yang negatif, tapi contoh ya. hmm, Saya pernah ke satu tempat, gitu kan. Lalu ada eh, ya tokoh yang ya ulama lah gitu. Dan AC-nya waktu itu panas gitu. Terus dia tuh merasa, duh panas bener ya, ini gini gini gini, terus nggak happy gitu loh. Jadi kalau menurut saya karena dia sudah terbiasa dikasih kondisi yang hmm, seperti itu gitu. hmm, Ya, kalau kita mungkin bisa begitu, bisa juga hmm, ya udahlah, ini hmm, lagi panas gitu kan, hmm, AC-nya lagi rusak gitu kan, gitu loh. Jadi menurut saya ya itu adalah contoh di mana oh iya, eh, ada orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan itu, ada juga yang malah jadi gampang terganggu karena kondisinya udah disiapin loh gitu. hmm. Tuh, jadi ya itu semua tergantung niatnya yang apakah niatnya seperti Sesyong Hoklai bilang gitu kan, dan niatnya itu memang kuat, jadi kesadarannya itu benar-benar dilatih gitu kan. Dan kalau bicara mengenai kesadaran kan kadang-kadang kita tahu bahwa bawah sadar kita tuh masih pengaruhnya besar gitu. Nah, Ya, apakah beliau-beliau itu sadar bahwa ada juga kemelekatan masa lampau di dalam bawah sadar dia gitu kan? Kita juga nggak tahu juga ya. ya, ya. Tapi tidak bermaksud mencela tiap orang Hmm, bisa menjalani Ya, tadi kan saya juga ada jalan yang bilang ya bahwa berbeda-beda. setiap orang hmm, masih ada bawaan masa lalunya loh. Nah, ya Walaupun masalahnya dia udah masuk ke sana ya. betul. Masalahnya beliau-beliau itu apakah menyadari hmm, lalu mampu melepas gitu. Itu kan kita juga nggak tahu hmm. juga gitu. Ada ya ya Judgementnya kan si orang itu sendiri ya. Apakah dia udah bisa? jadi Ah, menurut saya jalur yang manapun juga hmm, hmm, dan efektivitasnya itu tergantung dari masing-masing sih. hmm. Oke. Jadi Ya bukan tentu aja ngelihat. ada yang mampu, ada Hmm, juga yang kurang mampu, ada yang juga yang tidak mampu gitu kan ya. Nah, sama di kehidupan yang awam juga kan ada Ya, yang mampu betul. gitu kan. Makanya susah kalau bilang mana lebih challenging ya. Kita ada di mana mungkin mungkin kalau para suhu merasa dia lebih challenging, kalau kita mungkin kita merasa di sini lebih challenging. Tapi hmm. kalau saya sendiri kalau dibilang mau nggak lu hidup jadi seribat? Mas saya belum mau dulu dah. Ya, karena masih kepengen hidup di duniawi ini. Nah, itu kan Definisi berarti challengingnya juga maksudnya beda-beda kan? Nah, challengingnya iya, tergantung orangnya siapa gitu dan dia punya kebiasaan-kebiasaan apa. Dia dibentuk dari sebagai apa dari mudanya dari kecilnya barangkali bisa ya. Bawaan-bawaan dari masa lalunya itu mempengaruhi polanya dia ya. Saya pikir begitu.
Eh, saya pakai kata challenging memang dengan maksud jadi gini, kita tadi diskusi mengenai challenge-nya mereka terhadap kehidupan duniawi, uang, lalu juga eh, history mereka, kehidupan di masa lampaunya. Tapi sebenarnya kan di dalam kehidupan sekarang, waktu kita menghadapi sekarang di dunia yang awam, sebenarnya kan internet, media sosial, itu kan juga membawa tantangan sendiri, ya kan? Iya. Bahkan kita nggak bisa menutup itu. Bahkan kalau kita bilang Gen Z sekarang, ini belakangan kalau yang bergerak di dunia pendidikan ngerti nih, pemerintah membuat ada yang disebut TPPK, apa tim pokoknya yang anti kekerasan, karena ngelihat bullyingnya tinggi. Ini berasal dari data-data yang masuk Gen Z, anak-anak yang Generation Z ini, mereka udah kehilangan momen dealing dengan teman-temannya secara fisik. Akibatnya mereka terbiasa dengan gadget dan segala macam media sosial. Jadi kalau mereka nggak senang sama orang, mereka akan masukin itu ke media sosial, ke media sosial dibandingkan dengan konfrontasi. Sebenarnya bukan cuma Gen Z, orang-orang tuanya juga kan berapa banyak dari dari mungkin di luar sana, nggak bilang di sini ya, kita terpengaruh dengan gadget, media sosial yang nanti ujung-ujungnya itu menimbulkan kecemasan, menimbulkan kita nggak nyaman, menimbulkan eh, apa dendam, menimbulkan nggak senang, kekecewaan dan lain sebagainya. Belum lagi nanti efek-efek dari pornografi dan segala macam. Makanya saya kasih challenging karena menurut saya ada beberapa hal di dalam dua dunia yang tadi yang saya bilang, silibat dan yang awam, yang punya challenge yang berbeda gitu. Saya nggak tahu challenge di dunia silibat, tapi kalau kita lihat dari jauh kan mereka kehidupannya yang tadi mungkin Bu Mila yang sempat bahas udah tertata gitu. Tapi kita yang kehidupan yang di awam ini challengingnya banyak gitu, bukan cuma dengan masalah uang, bukan masalah dengan past life, tapi juga kita berhubungan juga dengan teknologi-teknologi itu. Jadinya itu sebabnya saya kasih kata challenging. Karena bagi mereka yang silibat mungkin nggak terlalu banyak terpengaruh dengan kan ya yang umum mungkin mereka nggak terlalu pakai media sosial ya, nggak mungkin kan bikuni atau mungkin suster-suster di Katolik dia mungkin pakai di post di media sosial dengan apa dengan bergaya gitu dengan maksud mendapatkan like yang lebih banyak kan nggak mungkin juga. Tapi itu akan terjadi di dunia kita yang di awam gitu. Itu makanya saya kasih challenging. Oke, ada yang mau kasih komen lagi dulu? Oke, belum ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita bawa ke dalam kehidupan kita nih, sebagai ini kan di sini semua awam nih. Terus gimana cara kita menangani challenge-challenge yang ada di depan tadi? Entah nanti dari sisi keuangan, dari sisi mungkin relationship, atau tadi yang saya bilang dari sisi teknologi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah dengan kita menjalankan beberapa hal yang bersehubungan dengan mindfulness, meditation, yang mungkin sebagian besar dibawa dari kehidupan silibat, itu bisa membawa kita jauh menjadi lebih baik lagi atau enggak? Maksud saya, apakah itu udah cukup, ataukah cukup, tapi kalau bisa ada lagi yang lebih jauh? Bapak Ibu tangkap gak pertanyaannya? Saya jadi belibet kata-katanya. Jadi intinya kita kan kebanyakan dari sisi awam kan mempelajari itu adalah dibawa praktis-praktis yang dibawa dari dunia silibat, dari grup silibat, dari kehidupan yang silibat. Bawa ke kehidupan awam dan kita berlatih di situ. Menurut Bapak Ibu, pelatihan itu pasti bermanfaat ya. Pelatihan itu apakah sudah cukup ataukah sebenarnya kita perlu lagi lebih jauh untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di dunia kita, di dunia awam? Jawabannya cukup atau tidak cukup. Kalau cukup kenapa? Kalau tidak cukup berarti butuh apa lagi gitu. Silakan, ada yang mau kasih komen nggak? Saya boleh Boleh dong. berkomentar, tapi Boleh, saya Bu tidak Sagita. tidak bisa buka kamera, maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan Bu Sagita.
sebetulnya kan kalau kita bicara apakah itu sudah cukup untuk membuat jadi konsisten gitu kan ya, karena nanti di depannya itu kita akan ngadapin lagi tantangan-tantangan gitu ya Betul. maksudnya ya. Betul. Itu satu. Yang kedua, tantangan ini juga biasanya upgrade gitu ya. Kalau Hmm. kemarin segini udah bisa lewat, besoknya lebih lagi kayak gitu Hmm. kan ya. Hmm. Eh, tapi sebetulnya sih kalau menurut saya ya, kita kita sendiri tuh bukan nggak tahu, kita tuh Hmm. udah tahu, cuman kita sering kali perlu diingatkan lagi gitu, Hmm. as a reminder. Jadi memang kegiatan seperti yang tadi kalau kita mempelajari itu secara berkala sih ya, kalau untuk saya pribadi gitu, memang ada waktunya di mana saya akan mengulang lagi tuh, misalkan 40 hari kita tidak makan yang bernyawa, tidak makan gula garam dan lain sebagainya, itu dalam setahun saya akan mengulang itu lagi, seperti itu sih. Karena kembali lagi, kalau kita bicara untuk membuat suatu kebiasaan baru, minimal kita membutuhkan 33 hari. Itu paling minimal. Tapi pada saat, tapi umumnya itu membutuhkan waktu bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari itu gitu. Jadi artinya ini adalah proses belajar seumur hidup, di mana kita harus membiasakan diri untuk kembali ke eh, apa ya, ke titik yang titik senternya gitu. Senternya apa sih? Ya udah, kita tidak mikirin kemarin, tidak mikirin besok, tapi hanya mikirin tentang tapi bersyukur untuk hari ini. Dan ya udah, apapun yang akan terjadi, kesadaran itu kembali lagi ya, kesadaran kitanya harus tetap dijaga, dan untuk menjaga kesadaran, kegiatan seperti itu harus diulang, bukan ditambahnya, tapi kalau menurut saya diulang secara berkala. Begitu sih kalau menurut saya. Hmm. Oke, thank you Bu Sagita. Jadi menurut Bu Sagita, praktisnya diulang aja supaya membuat kita jadi sadar, balik lagi, dan balik lagi gitu ya. Oke. Selalu ingat, untuk Hmm. sebagai pengingat kayak ibadah aja kan, kalau Hmm. saya kebetulan ibadahnya sehari tuh yang wajib aja 5 kali gitu. Hmm. Kebanyakan orang hanya melakukan itu sebagai kayak suatu keharusan aja gitu. Tapi sebetulnya bagi saya itu sebetulnya adalah sebuah pengingat bahwa oke, mungkin saya overload tadi, mungkin saya sudah overwhelming tadi, mungkin saya sudah apa ya, sudah burn out gitu kan. Nah, kemudian saya menenangkan diri lagi gitu. Tapi juga kalau untuk saya pribadi ya, em, untuk saya upgrade lagi nanti, oh saya berarti sekarang nih misalnya ya kan, saya sholat tahajud 4 rakaat, nanti saya akan 40 rakaat, habis itu jadi 100 rakaat, enggak gitu juga gitu. Kalau menurut saya, sesuatu yang dilakukan secara konsisten, dan kita komit sama apa yang kita lakukan, itu jauh lebih bagus hasilnya untuk saya pribadi ya, dibandingkan dengan kalau saya mengupgrade diri terus gitu. Jadi akhirnya saya terobsesi sama hal itu gitu loh, Pak. Hmm. Jadi bukan bukan kan challenge-nya sebenarnya bukan di kegiatan saya meningkatkan kesadarannya, bukan, atau saya menjaga kesadaran saya, bukan. Tapi tantangannya itu sendiri adalah di luar sana gitu. Hmm. Bagaimana kita tetap konsisten dengan segala tantangan yang dinamis di luar sana sih, kalau menurut saya gitu sih, Hmm. Pak. Oke, thank you Bu Sagita. Ada pendapat lagi, Bapak Ibu? Silakan. Apakah skill yang kita bawa, yang kita pelajari itu sudah cukup, ataukah perlu ada skill tambahan, ataukah tadi pendapat Bu Sagita eh, mengulang, balik lagi, balik lagi, balik lagi untuk diingatkan. Ada lagi pendapat teman-teman? Ya, kalau saya Hmm. sependapat dengan Ibu Sagita ya, Hmm. memang harus ada pengulangan-pengulangan karena memang kita sudah bukan kita sih ya, terutama kalau saya gitu ya, eh, belajar itu kan istilahnya ketika niat belajarnya itu muncul belakangan ya, jadi bukan dari kecil, bukan dari muda. Jadi memang merasa belum cukup, belum cukup. Jadi ketika merespon segala sesuatu yang hadir di di dalam kehidupan saya ini, jadi cara meresponnya itu tentunya masih terbawa sifat-sifat yang lama, sikap-sikap yang lama. Jadi kalau kita mau hidup dengan lebih damai,
tentunya harus lebih banyak lagi belajar mengenai bagaimana caranya agar kita bisa memiliki atau mempunyai batin yang lebih damai, Hmm. ya. Jadi dalam merespon segala sesuatu, karena segala sesuatu itu kan tidak bisa kita tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanya batin kita, perasaan dan pikiran kita. Nah, mengendalikan itu, ya itu tidak mudah, harus diulang-ulang juga, mengulang. Jadi seperti tadi apa, sholatnya diulang-ulang agar itu menjadi suatu kebiasaan yang betul-betul secara naluriah aja gitu ya, bukannya hanya bukan karena Hmm. keinginan-keinginan untuk mencapai sesuatu, bukan, tetapi menjadi satu hal yang memang eh, eh, apa sih, dari dalam diri memang ada muncul keinginan untuk melakukan itu, untuk menjadikan ya batinnya menjadi lebih damai. Tentunya kalau udah habis melakukan sholat-sholat itu, saya yakin ibu kita pasti lebih damai gitu ya. Dan ketika kita juga bertemu dengan berbagai hal yang mungkin bisa me- men-trigger emosi kita, kita bisa jadi lebih lebih mampu eh, berdamai juga. Jadi Hmm. tidak tidak mudah meledak-meledak gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi itulah dia mengulang. Jadi kalau kita umpamanya mengulang-ulang mendengarkan firman Tuhan, mengulang-ulang membaca hadis, mengulang-ulang kita membaca sutra-sutra, memahami sutra, mendalami sutra lapis demi lapis ya. Jadi itu baru bisa apa eh, sutra itu menyatu dengan batin kita. Firman-firman itu menyatu, hadis itu menyatu dengan kita, sehingga dalam setiap apa namanya eh, gerakan pikiran kita juga di situ pasti ada mengandung mengandung apa namanya ajaran-ajaran yang kita tekuni, yang tadi kita pelajari secara berulang-ulang, karena manusia itu mudah lupa ya, mudah lengah. Jadi memang harus terus-menerus diulang-ulang. Sama juga seperti kalau contohnya kalau tumbuhan itu diberi pupuk, nggak bisa sekali kasih pupuk udah beres ya. Bukan ditanam, kasih pupuk sekali aja dah jebret udah dia sampai gede sendiri. Nggak begitu. Tapi harus berulang-ulang, diberikan lagi pupuk secara berkala, secara rutin diberikan pupuk sampai dia betul-betul menjadi besar dan menjadi eh, buahnya menjadi banyak dan sehat gitu ya. Seperti itu sih Jung Niki. Thank you. Thank you. Sesuai. Jadi dari sesi ngoklay tadi meripet lagi ulang, lalu belajar juga, dipahami juga. Silakan yang lain lagi. Sebelum nanti saya akan coba, bukan merangkum lah ya, paling nggak kasih note beberapa yang udah Bapak Ibu udah sampaikan. Silakan, yang lain ada? Mantap ya diskusinya, teman-teman saling mengisinya banyak banget. Oke, ada lagi yang mau kasih komen dari beberapa hal yang tadi kita diskusikan? Udah jam 8, Bu Heleng. Ya, Oke, saya eh, jadi sebenarnya tadi kita tuh ada di 3 pertanyaan ya. Pertama, saya bertanya mengenai perbedaan hidup silibat dengan hidup awam. Lalu apa yang challenging itu menjadi pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga tuh skill apa sebenarnya sih yang dibutuhkan bagi kita yang hidup di awam ini. Terus kenapa perlu skill itu? Dan dari kita pembicaraan tadi kita sebagai beberapa catatan bahwa sebenarnya masing-masing kehidupan, mau silibat, mau yang awam, tuh mempunyai challenge-nya masing-masing. Kalau kita eh, komit dengan kehidupan itu, pasti kita menemui beberapa challenge yang ada di depan. Tapi sebagai penutup, tadi kita juga udah berdiskusi banyak bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita dapatkan lewat meditasi, apa mindfulness dan segala macam yang kita mungkin adopsi dari kegiatan-kegiatan yang dari Silibat itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan kegiatan-kegiatan yang simpel, yang kita bisa ulang berkali-kali, kita bisa konsisten dalam menjalankannya, tapi juga tadi teman-teman juga bahas di situ bahwa
Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan kita penuh kesadaran, dengan dipahami sambil terus belajar, itu akhirnya akan juga memperkaya kita ya. Saya pernah ingat kita pernah bahas di sini waktu itu nggak tahu sesi siapa, tapi Tinatan ya ngomong tentang beginner's mind. Jadi sebenarnya waktu kita belajar udah maju ke depan, kita selalu punya konsep bahwa kita tuh masih beginners. Jadi kita mulai lagi sesuatu dengan kosong, kita memahami itu, jadi perjalanan kita jadi lebih lebih bisa dimaknai lah, bukan sesuatu yang kita kerjakan secara cuma secara rutin. Jadi pesannya ya tetap lakukan yang kita sudah biasa lakukan, daily mindfulness dengan sesuatu yang simple, yang penting konsisten, terus-menerus, dan saling menguatkan satu sama lain. Itu aja dari saya, sebenarnya mau ada meditasi penutup, tapi nggak apa-apa, mengingatkan aja kalau dari saya, eh, latihan nafas, hirup dari hidung, tahan, keluarkan dari hidung, dibuat seringan mungkin, senyantai mungkin, apalagi ini udah mau malam, jadi bisa dilakukan sambil tidur. Mudah-mudahan jadi tidurnya lebih lelap. Itu aja, teman-teman sekalian. Bu Wilang, terima kasih banyak atas kontribusinya. Silakan, Bu Wilang. Kasih Sesiung Hengki, hari ini tumben nih topiknya sesuatu yang baru ya, yang men-challenge kita untuk berpikir ya. Dan ada satu keterbukaan di mana kita bisa diskusi dengan netral ya. Oke, jadi em, mungkin untuk menutup ya, kalau Sesiung Hengki bilang cukup nggak selama ini yang namanya yang di daily mindfulness, menurut saya sangat cukup. Dan seperti Bu Sagita dan Sesiung Haklay bilang, tentunya perlu kita ulang-ulang ya. Bagaimana dengan mindfulness kita mencoba enjoy the present moment. Jadi dengan kalau kita berpatokan bahwa kita harus enjoy the present moment, apakah itu suasananya hujan, apakah itu panas, apakah makanannya enak atau tidak enak, apakah suaranya berisik atau tidak berisik, ya. Kalau kita memang tujuan kita adalah melatih, kita bisa enjoy the present moment, di mana kita bisa melihat dari sudut yang berbeda. Kalau misalnya ini berisik, kita bisa lihat bahwa oh ya kuping kita masih berfungsi. Oh ya ini sesuatu yang tidak berlangsung selamanya. Ya, ya kemudian begitu pikiran kita mulai eh, ditantang gitu kan. Kita mulai berpikir bahwa wah si A ini begini-begini-begini nih. Ya, si B ini begini-begini. Nah, kita mulai lagi diingatkan untuk tidak membuat karma buruk dengan memberikan judgement. Karena lewat judgement kita, baik pikiran maupun kata-kata, itu juga menghasilkan karma buruk. Jadi menurut saya, ya cukup nggak? Cukup gitu. Khususnya kalau kita, eh, saya tidak bilang yang non-awam ya, tapi buat kita sebagai orang yang awam sangat cukup. Dan ini merupakan satu tantangan untuk melatih mindfulness, enjoy the present moment all the time ya dari sejak kita bangun tidur sampai dengan kita tidur, dan ini merupakan satu challenge yang menarik gitu. Seberapa jauh kita bisa menikmati, nah itu adalah pencapaian yang menurut saya kita dapat ya. Mungkin one day entah di kehidupan next ya baru barangkali kita siap untuk betul-betul masuk ke dalam eh, ruang di mana para apa tadi istilahnya rohaniwan itu ya. Kalau sekarang mungkin buat kita ini adalah satu pelatihan yang menarik ya, dan kita juga nggak tahu kehidupan yang rohaniwan itu seperti apakah mereka juga bisa
ya dari sekian banyak orang mungkin ada juga yang bisa mempraktekkan bahagia setiap saat, ada juga yang masih belum. Jadi sama lah kita dengan beliau-beliau itu gitu. Oke, saya kira kalau nggak ada komentar lagi, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Susung Hengki dan juga Susung Hema yang sudah memfasilitasi dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Terima selamat kasih, malam. terima Makasih kasih. semua. semuanya. Bye-bye. Izin ya. Selamat Oke, malam. terima Selamat kasih Terima semuanya. kasih.